Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Andalusi Savanka. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini, kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil dari analisis PT Bluebird Tbk dengan menggunakan metode analisis bisnis model Canvas. Pengertian BMC. Business Model Canvas atau BMC merupakan model bisnis yang diciptakan oleh Alexander Osterwelder pada tahun 2005. BMC adalah sebuah alat yang membantu para pengusaha dan manajer dalam memvisualisasikan ide-ide bisnis. Manfaat BMC sendiri yang pertama adalah memahami model bisnis secara cepat karena seluruh elemen ditampilkan dalam satu halaman. Yang kedua, mempermudah perencanaan dan strategi melalui visualisasi hubungan antar komponen bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah mendukung inovasi karena memudahkan menemukan peluang baru. Perjalanan PT Bluebird Tbk. Bluebird berawal tahun 1965 dengan nama Chandra Taksi yang didirikan oleh Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutomo. Lalu pada tahun 1972 resmi berganti nama menjadi Bluebird dan mulai beroperasi dengan 25 armada. Dan pada tahun 1993 diluncurkan layanan premium Silverbird. Lalu pada tahun 2001 perusahaan resmi terdaftar sebagai PT Bluebird Tbk. Dan pada periode 2011 sampai 2016 Bluebird beradaptasi dengan teknologi melalui aplikasi pemesanan dan melantai di bursa saham IPO pada tahun 2017. Bluebird juga bekerja sama dengan Gojek dan Traveloka, lalu menghadirkan layanan bandara serta fitur pembayaran non-tunai Easy Ride. Bluebird merupakan salah satu perusahaan transportasi yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2018, Bluebird mulai melakukan transformasi melalui pembaruan logo dan layanan digital. Tahun 2019, Bluebird mulai menggunakan taksi listrik sebagai bentuk dukungan terhadap lingkungan. Saat pandemi COVID-19 di tahun 2020, Bluebird tetap beroperasi dengan menyesuaikan layanan. Tahun 2021, aplikasi My Bluebird 5 diluncurkan dan perusahaan menerima berbagai penghargaan. Tahun 2022, Bluebird memperluas kerjasama digital dan meluncurkan visi keberlanjutannya. Selanjutnya, pada periode 2020-2023 hingga 2025, Bluebird berfokus pada digitalisasi inovasi layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa Bluebird terus berkomitmen dalam menghadapi tantangan di masa depan. Untuk visi, menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Adapun misi, tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang kami masuki. Dalam transportasi darat, kami menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan kami melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Pendapatan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, PT Bluebird Tbk memperoleh omset sekitar 1,3 triliun dan penghasilan bersih sekitar 196,9 miliar. Adapun ekspansi, hingga November 2025, Bluebird memiliki sekitar 25.000 armada dan tersebar di 20 kota, meliputi Jakarta, Surabaya, Solo, Bali, Semarang, dan lain-lain. Adapun bisnis model Canvas dari PT Bluebird Tbk dari nilai value proposition. Yang pertama ada keamanan atau security. Yang kedua ada keandalan atau reliability. Yang ketiga ada kenyamanan atau comfort. Yang keempat ada profesionalitas dalam pelayanan. Yang kelima ada inovasi digital. Yang keenam ada diferensiasi layanan. Yang ketujuh ada kepatuhan regulasi dan etika bisnis. Yang kedelapan ada pengalaman pelanggan yang konsisten.
Adapun untuk revenue stream dari PT Bluebird Tbk, yang pertama, pendapatan dari layanan taksi reguler Bluebird. Kedua, pendapatan dari layanan taksi premium seperti Silverbird dan Goldenbird. Yang ketiga, ada pendapatan dari layanan bis dan transportasi pariwisata seperti Bisbir. Yang keempat, ada pendapatan rental kendaraan seperti rental kendaraan dari Goldenbird, Retail, dan Park Rental. Yang kelima, ada pendapatan dari layanan logistik dan kurir. Ada kirim atau Bluebird Logistik. Yang keenam, ada pendapatan dari kerjasama korporasi. Yang ketujuh, ada pendapatan dari kemitraan dengan aplikasi digital. Yang kedelapan, ada pendapatan dari iklan pada armada. Yang kesembilan, ada pendapatan afiliasi dan layanan tambahan. Dan yang ke-10 ada pendapatan dari penjualan aset dan unit kendaraan lama. Cara struktur atau struktur biaya. Yang pertama, biaya operasional armada. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya teknologi dan sistem. Yang keempat, biaya sewa dan fasilitas. Yang kelima, biaya administrasi dan umum. Yang keenam, biaya depresiasi. Yang ketujuh, biaya pemasaran dan branding. Dan kedelapan, biaya keputusan dan regulasi. Key activity dari Bluebird adalah yang pertama operasional transportasi harian, yang kedua perawatan dan manajemen armada, yang ketiga rekrutmen, pelatihan dan manajemen pengemudi, yang keempat pengembangan dan operasional teknologi, yang kelima layanan pelanggan customer service, lalu yang keenam manajemen keamanan dan kepatuhan, yang ketujuh marketing dan branding, lalu yang kedelapan pengelolaan mitra dan kerjasama bisnis, dan yang kesembilan manajemen data dan analitis. Dan untuk key research-nya adalah yang pertama armada kendaraan, yang kedua pengemudi yang telah terlatih dan berpengalaman, yang ketiga aplikasi dan sistem teknologi, yang keempat fasilitas operasional, lalu yang kelima brand dan reputasi yang kuat di industri transportasi, dan yang keenam instruktur layanan pelanggan, yang ketujuh modal dan akses pendanaan untuk ekspansi armada dan teknologi, yang kedelapan jaringan kemitraan dengan bandara, hotel, perusahaan, dan institusi lainnya. Lalu yang kesembilan data operasional dan data pelanggan yang menunjang efisiensi layanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis customer segment dan juga customer relationship. Yang pertama, customer relationship. Bagaimana PT Bluebird mampu menjaga hubungan antara konsumen dengan para driver. Yang pertama ada memberikan aturan terhadap driver untuk selalu bersikap ramah dan berpakaian bersih. Kemudian PT Bluebird juga memberikan layanan bagi para disabilitas dengan menyediakan armada khusus disabilitas. Kemudian PT Bluebird juga mengikuti kemajuan zaman, kemajuan teknologi dengan membuat aplikasi My Bluebird agar lebih mudah memesan taksi. Kemudian yang terakhir ada Easy Point. Easy Point adalah poin yang ada di aplikasi My Bluebird yang dimana poin tersebut akan bisa ditukarkan dengan voucher-voucher yang pada hotel yang bekerja sama dengan PT Bluebird. Kemudian selanjutnya ada customer segment. Segmentasi dari PT Bluebird sendiri adalah target pasarnya yaitu masyarakat umum di perkotaan, pariwisata, mitra bisnis, serta para pengusaha-pengusaha yang harus menggunakan taksi atau transportasi umum. Channel yang ada pada Bluebird itu ada 5. Yang pertama ada channel offline, lalu ada channel online, yang ketiga ada channel corporate atau B2B, yang keempat ada channel customer service, dan yang terakhir ada channel promosi dan komunikasi. Lalu untuk key partner Bluebird itu ada kemitraan teknologi, yang kedua kemitraan otomotif dan armada, yang ketiga ada kemitraan bisnis dan korporat, lalu kemitraan pemerintah dan regulasi,
Dan yang kelima ada kemitraan layanan pariwisata, dan yang terakhir ada kemitraan infrastruktur dan logistik.